Di Gurun Arab abad ke-7, Nabi Muhammad SAW dijanjikan bahwa pesan Al-Quran akan disimpan sampai akhir zaman. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Pelestarian ini tidak hanya dari teks literal Al-Quran, tetapi juga pesan spiritualnya. Ketika umat Islam tersesat, Tuhan akan mengirimkan pembaharu spiritual yang akan hidup dengan ajarannya dan mereformasi umat Islam. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 55. Saat yang paling membutuhkan untuk ini adalah di hari-hari akhir. Di zaman ini, dunia akan terjerumus ke dalam kegelapan rohani. Di zaman ini, Khalifah Islam terbesar akan dibangkitkan. Usia itu ada pada kita sekarang. Apa artinya jam? Dalam banyak sabda Nabi Muhammad SAW, revolusi spiritual besar di era ini dikenal sebagai saatnya. Ini adalah istilah Arab yang menandakan periode tiba-tiba revolusi sosial dan spiritual yang datang dengan Nabi besar Allah. Saat Nabi Muhammad SAW berbicara tentang akan terjadi di hari akhir, sebuah era yang jauh dari waktu turunnya Al-Quran. Kapan era perubahan besar ini akan dimulai? Nabi Muhammad SAW meramalkan bahwa setelah Dia akan ada 3 abad kemakmuran spiritual bagi umat Islam. Kata dalam hadis itu paling baik dipahami sebagai suatu periode yang berlangsung seumur hidup manusia, maksimal sekitar 1 abad. Setelah waktu ini, umat Islam akan melihat penurunan yang panjang. Al-Quran memberitahu kita berapa lama penurunan ini akan tetap ada. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya, lamanya, adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. As-Sajdah ayat 5. Dengan demikian hari kiamat akan datang 3 abad dan 1000 tahun setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu akan terwujud pada abad ke-19 dan ke-20. Ini akan digembar-gemborkan oleh Khalifah terbesar Islam. Khalifah ini akan menjadi manifestasi spiritual kedua dari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Penampilannya juga disebut secara metaforis sebagai Yesus, anak Maria, karena perannya adalah untuk mereformasi umat Islam di abad ke-14 setelah Nabi Muhammad SAW, sama seperti Yesus datang untuk mereformasi orang-orang Yahudi pada abad ke-14 setelah Musa. Mesias Yahudi tentu saja telah meninggal, dan rupa itu hanya simbolis. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ali Imran ayat 144. Meskipun frasa hari penghakiman lebih dalam idiom Kristen, Al-Quran juga mengacu pada periode kebangkitan spiritual sebagai kebangkitan. Tetapi akan keliru untuk berpikir bahwa ini semua berarti bahwa dunia secara harfiah akan segera berakhir. Sebaliknya, periode ini ditakdirkan untuk menjadi hari terakhir, di mana 1 hari berarti 1000 tahun. Dengan demikian kita dapat mengharapkan periode panjang kemakmuran spiritual dan material, di mana Islam menjadi agama yang dominan, dan perdamaian memerintah atas bumi. Namun, untuk mencapai titik ini akan membutuhkan perubahan yang kacau di dunia. Ini juga akan membutuhkan pengorbanan Muslim yang setia, yang berusaha menyebarkan pesan Islam secara damai kepada semua orang di masyarakat global kita. Tanda-tanda hari akhir. Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW memberikan banyak tanda-tanda zaman Hadrat Masih Maud, seperti kemerosotan spiritual umat Islam, munculnya antikristus, bentuk transportasi baru, teknologi baru, dan norma sosial baru, berkumpulnya orang-orang Yahudi di satu negara Israel, gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadan, wabah, dan masih banyak lagi yang akan terjadi pada masa Hadrat Masih Maud. Semuanya akan dijelaskan dalam video ini. Adapun identitas Hadrat Masih Maud,
Muslim Ahmadi percaya bahwa Al-Masih dan Imam Mahdi adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, India, yang hidup dari tahun-tahun 1835 sampai tahun 1908, dan mendirikan Jamaah Muslim Ahmadiyah. Alasan untuk ini akan diberikan selanjutnya dalam video ini. Degenerasi spiritual umat Islam. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Al-Furqan ayat 30. Tanpa bimbingan terus-menerus dari para reformator spiritual, komunitas-komunitas ilahi akan tersesat. Sepanjang sejarah Islam, para reformis telah diutus oleh Tuhan untuk mereformasi umat Islam. Namun, Al-Quran dan tradisi menubuatkan saat kekuatan fasik akan berada pada puncaknya, yang mengarah ke kemerosotan spiritual yang besar. Akan datang suatu zaman di mana tidak tersisa dari Islam, kecuali tinggal namanya saja, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya saja, masjid-masjid mereka megah dan semarak, tetapi jauh dari petunjuk Allah. Ulama-ulama mereka menjadi manusia-manusia paling jahat yang hidup di bawah kolong langit, dari mulut mereka keluar fitnah dan akan kembali kepada mereka. Miskatul Masabih. Keadaan dunia muslim yang lebih luas saat ini jelas sesuai dengan ramalan yang menakjubkan ini. Munculnya Antikristus atau Dajjal. Peringatan Dajjal, atau Antikristus, menonjol dalam nubuatan zaman akhir. Dalam hadis, Nabi suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang Dajjal hari akhir, karena itu akan menjadi ancaman spiritual terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Pada saat yang sama, tampaknya tidak ada penyebutan Dajjal dalam Al-Quran. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Al-Quran tidak memperingatkan kita tentang Dajjal jika Dajjal menjadi ancaman besar sehingga seorang nabi akan dibangkitkan di akhir zaman untuk menentangnya? Alih-alih menemukan penyebutan Dajjal, kami menemukan banyak penyebutan dalam Al-Quran tentang Yajuj dan Majuj, dan keyakinan Kristen yang muncul kembali sebagai kekuatan besar di akhir zaman. Semua fenomena ini tampaknya terkait. Misalnya, saat menggambarkan Dajjal, Nabi suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan umat Islam untuk membaca ayat-ayat pembukaan dan penutup surat Al-Kahfi untuk perlindungan. Ayat-ayat ini tidak berbicara apa-apa selain kekristenan, dan pasal itu sendiri berakhir dengan deskripsi tentang kebangkitan orang-orang Kristen. Selain itu, dalam doa agung surat Al-Fatihah, umat Islam diperingatkan untuk tidak mengambil jalan orang-orang yang sesat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jalan ini adalah jalan orang-orang Nasrani. Selain itu, kami menemukan banyak penyebutan dalam tradisi kedatangan Mesias untuk mematahkan salib. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kekristenan akan menjadi terkenal di zaman akhir. Jadi mengapa Al-Quran memperingatkan kebangkitan kekristenan di akhir zaman, sedangkan tradisi memperingatkan tentang Dajjal? Jawaban yang diberikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad seperti itu adalah bahwa kedua fenomena ini adalah sama. Dajjal adalah manifestasi dari kekuatan setan, yang akan menemukan kapal terbesarnya dalam peradaban Kristen zaman akhir. Ideologi yang akan disebarkan oleh peradaban ini tampaknya bersifat ilahi, meskipun pada kenyataannya akan bersifat setan. Itu akan membuat orang menjauh dari Tuhan yang esa ke banyak dewa lainnya. Beliau menulis, Dajjal sebenarnya tidak lain adalah orang-orang yang dikenal sebagai misionaris Kristen dan filosof Eropa. Mereka bertindak seperti dua rahang Dajjal yang dijanjikan yang dengannya dia melahap iman orang-orang seperti ular piton. Pertama adalah orang-orang biasa dan bodoh yang terjebak dalam tipu muslihat para misionaris, dan kemudian, mereka yang kebetulan lolos dari cengkeraman mereka karena muak dengan kepercayaan yang memalukan dan salah, terperangkap dalam jaring para filsuf Eropa. Saya melihat bahwa rakyat jelata lebih rentan terhadap kebohongan para ulama, sedangkan kaum intelektual lebih rentan terhadap kebohongan yang disebarkan oleh para filosof. Esensi Islam, volume 3, halaman 281. Penafsiran ini lebih jauh didukung oleh makna leksikal Dajjal, yang secara harfiah berarti, sekelompok penipu. Dengan demikian ini menjelaskan bahwa peradaban besar fasik di zaman akhir akan didasarkan pada tipu daya dan kepalsuan sampai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sifat fantastik Dajjal yang dijelaskan dalam hadis pada kenyataannya merupakan ramalan tentang sifat dan pencapaian Dajjal. Pertama, Dajjal digambarkan sebagai satu pribadi.
Hazrat Ahmad sebagaimana diberi wawasan tentang hal ini melalui isyarat ilahi. Mengenai Antikristus, sekarang dengarkan, saya akan menjelaskan kepada Anda kenyataan berdasarkan wahyu yang jelas dan murni yang telah saya terima. Maka pahamilah, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa telah diungkapkan kepadaku bahwa rujukan kepada Antikristus sebagai satu individu tidak dirancang untuk menunjukkan individualitas pribadinya, tetapi kesatuannya sebagai suatu spesies, yang berarti bahwa dalam spesies itu akan ada suatu kesatuan, gagasan-gagasan sebagaimana adanya, memang ditunjukkan dengan kata Dajjal. Dajjal itu sendiri dan dalam nama ini terdapat banyak tanda bagi mereka yang merenungkannya. Arti kata Dajjal adalah rangkaian gagasan-gagasan yang menyesatkan, yang mata rantainya begitu melekat satu sama lain seolah-olah itu adalah struktur batu bata berukuran sama dengan warna, kualitas dan kekuatan yang sama, beberapa di antaranya dengan kuat tumpang tindih dengan yang lain dan lebih diperkuat dengan diplester dari luar. Tadkirah, halaman 290. Oleh karena itu Dajjal digambarkan sebagai individu tunggal untuk menandakan kesatuan ide-ide yang menipu. Banyak deskripsi lain tentang Dajjal juga memiliki makna spiritual yang dalam. Mereka dapat ditemukan dalam hadis ini secara khusus, dan dalam bab Sahih Muslim ini secara umum. Dajjal digambarkan buta mata kanannya, sedangkan mata kirinya melihat ke dalam tanah dan mengeluarkan hartanya. Kebutaan pada mata kanan menandakan kebutaan rohani. Memiliki mata kiri yang melihat ke dalam tanah dan mengeluarkan hartanya menunjukkan wawasan tentang ilmu-ilmu duniawi, urusan, dan ekstraksi sumber daya tersembunyi yang terkubur di bumi. Dajjal digambarkan membawa pedang dan darah di kiri dan kanan, menunjukkan bahwa peradaban ini akan menjadi penyebab banyak pembunuhan di dunia. Dikatakan bahwa, salah satu harinya akan seperti setahun, sisanya seperti seminggu, dan yang lainnya seperti hari biasa. Panjang hari yang berbeda menunjukkan penyebaran peradaban ini di seluruh bumi, bahkan sampai ke ujung-ujungnya di mana silih bergantinya siang dan malam menjadi berkepanjangan. Juga dikatakan bahwa Dajjal akan memiliki kata, kafir, tertulis di dahinya yang bisa dibaca baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Ini berarti bahwa baik melalui perkataan maupun tindakannya orang akan melihat bahwa peradaban ini akan menjadi musuh besar Tuhan Yang Maha Esa. Nubuatan-nubuatan ini tampaknya telah digenapi pada zaman modern. Peradaban Kristen telah menyebar ke seluruh dunia. Sementara Muslim mendukung pesan moral Yesus yang diberikan dalam Injil, mereka menolak doktrin Trinitas, penebusan dan kebangkitan yang diciptakan oleh Santo Paul. Doktrin-doktrin inilah yang membentuk kekristenan modern. Di sisi lain, para filsuf barat menyebarkan kepalsuan dengan cara lain, dengan mempromosikan materialisme filosofis, dan dengan demikian menjauhkan manusia dari Tuhan melalui jalur ateistik. Sementara Muslim harus menunjukkan kasih sayang dan niat baik kepada semua orang, mereka juga harus bekerja, melalui doa dan tindakan damai, untuk membebaskan manusia dari yang diliputi oleh ideologi palsu. Yajuj dan Majuj. Hingga apabila tembok Yakjuj dan Makjuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Al-Anbiya 196, 197, 198. Seperti disebutkan di atas, sementara Quran tidak menyebutkan nama Dajjal, itu merujuk pada peradaban Kristen yang muncul sekali lagi, dan juga Yajuj dan Majuj menjadi berkuasa. Dalam tradisi panjang Sahih Muslim, yang sebagian besar diparafrasekan di bagian sebelumnya, kita diperingatkan akan naiknya Dajjal pada masa Al-Masih. Namun, dalam hadits yang sama kita tiba-tiba diberitahu tentang kekacauan yang disebarkan Yajuj dan Majuj. Memang, banyak tradisi menggunakan kedua label ini secara serempak atau bergantian. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal, dan Yajuj dan Majuj, merujuk pada aspek-aspek berbeda dari fenomena dasar yang sama. Untuk memahami interpretasi yang benar dari nama-nama ini, Hazrat Ahmad menganalisis kata-kata Yajuj dan Majuj itu sendiri. Karena Ajij, dari mana kata Yajuj dan Majuj berasal,
berarti api. Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kepada saya bahwa Yajuj dan Majuj adalah orang yang lebih ahli dalam penggunaan api daripada orang lain. Nama mereka sendiri menunjukkan bahwa kapal, kereta api, dan mesin mereka akan dijalankan dengan api. Mereka akan berperang dengan api. Mereka akan mengungguli semua orang lain dalam memanfaatkan api untuk melayani mereka. Inilah sebabnya mengapa mereka akan disebut Yajuj dan Majuj. Ini adalah orang-orang barat, karena mereka unik dalam keahlian mereka dalam menggunakan api. Dalam kitab suci Yahudi juga orang-orang Eropa yang digambarkan sebagai Yajuj dan Majuj. Bahkan nama Moskow, yang merupakan ibu kota kuno Rusia, disebutkan Mesjeh, Yehezkiel 39 ayat 1. Karena itu telah ditakdirkan bahwa Hadrat Masih Maud akan muncul pada masa Yajuj dan Majuj. Di satu sisi, terbukti dari Alkitab bahwa orang-orang Kristen di Eropa adalah Yajuj dan Majuj, dan di sisi lain, Al-Quran telah menyebutkan tanda-tanda khusus tentang Yajuj dan Majuj yang hanya dapat diterapkan pada kekuatan Eropa, seperti, misalnya, ada tertulis bahwa mereka akan mendaki setiap ketinggian, yaitu, mereka akan mengatasi semua kekuatan lain dan menjadi yang tertinggi dalam semua hal duniawi. Demikian pula, juga disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada negara yang akan mampu melawan mereka. Dengan demikian, secara meyakinkan ditetapkan bahwa kekuatan-kekuatan ini adalah Yajuj dan Majuj. Menolak hal ini adalah sikap keras kepala dan penentangan terhadap firman Tuhan. Siapa yang dapat menyangkal bahwa sesuai dengan firman Allah dan penjelasan Nabi, damai dan berkah Allah besertanya ini adalah orang-orang yang, dalam kekuatan duniawi mereka, lebih unggul dari semua orang. Mereka tidak ada bandingannya dalam seni perang dan tata negara. Penemuan dan mesin mereka telah membentuk pola baru, baik dalam perang maupun dalam kenyamanan dan kemewahan duniawi. Mereka telah membawa revolusi yang luar biasa dalam budaya umat manusia dan telah menunjukkan penguasaan dalam tata negara dan dalam menyediakan peralatan untuk perang dan perdamaian, yang tidak ada bandingannya sejak penciptaan dunia. Esensi Islam, Volume 3, Bab 9. Jadi sementara Dajjal mengacu pada aspek ideologis peradaban Kristen zaman akhir, Yajuj dan Majuj mengacu pada aspek politik dan militer mereka. Nama-nama tersebut menubuatkan bahwa kekuatan politik peradaban ini akan terpecah menjadi dua faksi yang berlawanan, keduanya menggunakan api untuk penggunaan yang sangat besar. Memang sejarah telah menjadi saksi akan hal ini. Peradaban Barat secara keseluruhan ditandai oleh daya tembaknya yang luas, mampu menghasilkan industri yang produktif dan persenjataan yang merusak dalam skala yang tak terbayangkan sebelumnya. Ini telah terpecah menjadi dua kelompok besar, awalnya muncul sebagai sumbu komunis dan kapitalis. Lihatlah, aku menentangmu, ya Gog, pangeran utama Mesek dan Tubal. Alkitab, Yehezkiel 38 ayat 3. Yajuj di sini digambarkan sebagai pangeran utama Mesjeh dan Tubal, yang berarti Moskow dan Tobals, yang terakhir adalah kota Rusia. Oleh karena itu Gog adalah singkatan dari blok Rusia, yang bekerja di bawah komunisme begitu lama, sementara Magog mengacu pada Amerika dan sekutunya. Nubuatan Al-Quran telah dipenuhi oleh persaingan geopolitik mereka yang mencakup seluruh dunia selama abad ke-20. Sementara Magog tidak dirujuk dengan baik dalam nubuatan, Yajuj dipilih sebagai kekuatan anti-agama yang akan dihancurkan oleh campur tangan ilahi secara langsung. Ini dipenuhi oleh runtuhnya komunisme secara tiba-tiba pada tahun 1989. Namun dua blok yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Rusia tetap ada, dan bayang-bayang panjang Perang Dingin tetap ada. Pedang nuklir Damokles tergantung di atas kepala mereka, digantung dengan benang paling tipis. Bentuk perjalanan baru. Apakah kita memiliki bukti lain bahwa nubuatan Dajjal, Yajuj dan Majuj telah terpenuhi di zaman modern ini? Memang kita lakukan. Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menubuatkan bahwa negara-negara Kristen ini akan membawa serta bentuk-bentuk perjalanan baru. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus At-Tawir ayat 4. Putra Maryam pasti akan turun sebagai wasit, dia pasti akan mematahkan salib, dia akan meninggalkan unta betina muda dan tidak ada yang akan berusaha untuk mengklaim pajak kekayaan di atasnya. Nabi Muhammad SAW, Sahih Muslim, Buku 1, halaman 298. Nubuatan-nubuatan ini dibuat pada saat bentuk perjalanan industri tidak dapat dipahami.
Rincian lebih lanjut dicatat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Muslim dan Kanzul Umul. Pengangkutan antikristus secara simbolis disebut sebagai keledai, yang memiliki kemampuan luar biasa. Akan melakukan perjalanan, seperti awan yang didorong oleh angin. Panjangnya akan menjadi 60 yard. Bumi akan dilipat. Laut akan, sedalam pergelangan kaki. Akan mendahului matahari ke tempat terbenamnya. Akan menanggung gunung barang di punggungnya. Ini jelas mengacu pada kereta api, pesawat dan kapal yang melakukan perjalanan dengan kecepatan luar biasa, dapat melintasi dunia dalam waktu kurang dari sehari, dan membawa muatan yang sangat besar. Acara dunia baru, peristiwa bencana di zaman modern juga membuktikan kebenaran interpretasi ini. Nabi Muhammad SAW telah meramal suatu masa, ketika dua kekuatan besar akan saling bertarung, dan akan ada banyak sekali korban, agama mereka akan sama. Sahih Bukhari halaman 7121. Ini telah dipenuhi melalui Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Ketika wanita budak melahirkan majikannya, Ibnu Majah, volume 1, buku 1. Ini mengacu pada zaman revolusi sosial seperti zaman komunis, ketika aristokrasi lama akan jatuh dan kelas sosial baru akan muncul. Ketika kamu melihat para gembala yang bertelanjang kaki, telanjang, dan miskin bersaing dalam membangun gedung-gedung tinggi, Ibnu Majah, volume 1, buku 1. Ini terjadi dengan ditemukannya minyak di negara-negara Teluk. Mereka sekarang terkenal dengan gedung-gedung tinggi mereka yang muncul dalam satu generasi. Saat pembunuhan akan meningkat, Sahih Bukhari halaman 7121. Era ini telah menyaksikan pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik di negara-negara Arab, dan dunia secara keseluruhan. Lebih dari 250 juta orang diperkirakan telah terbunuh oleh perang negara pada abad ke-20. Teknologi baru. Nabi SAW juga menggambarkan banyak keadaan dunia modern, yang pemenuhannya saat ini mengejutkan. Beliau mengatakan hari akhir akan datang ketika alat musik dan gadis penyanyi akan ada di kepala mereka, Ibnu Majah halaman 4020. Paha seorang pria akan memberitahunya apa yang terjadi di rumahnya setelah dia pergi, Tirmidzi halaman 2181. Hidangan akan berkomunikasi satu sama lain, Tabrani, Kitab Kesengsaraan. Ini telah dipenuhi melalui headphone. Pembentukan negara Israel. Zaman akhir juga dicatat telah tiba dengan munculnya negara Israel. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Al-Isra ayat 104. Kampanye oleh aktivis Zionis untuk negara Israel di Tanah Suci dimulai dengan sungguh-sungguh pada abad ke-19. Ini mengamankan salah satu kemenangan terbesarnya dengan deklarasi Balfour pada tahun 1917. Kemudian didirikan pada tahun 1948, Israel bertindak sebagai rumah yang memproklamirkan diri bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Peristiwa yang tidak terduga ini merupakan perwujudan nyata dari nubuatan Al-Quran. Tetapi Al-Quran juga menyarankan umat Islam bahwa Tanah Suci akan menjadi milik mereka lagi, ketika mereka kembali kepada Tuhan. Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih. Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Al-Anbiya ayat 105, 106. Asap Al-Duhan. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih, Ad-Duhan ayat 10, 11. Al-Quran menubuatkan munculnya asap di hari akhir yang akan menyebabkan siksaan orang. Nabi Muhammad SAW juga meramalkan ini sebagai tanda hari akhir. Tidak akan terjadi kiamat hingga ada 10 tanda termasuk Dajjal, asap, dan terbitnya matahari dari barat, Sunan Ibnu Majah halaman 4041. Asap dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Akan dikatakan pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka, yang mempunyai 3 cabang. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api, sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Al-Mursalat 29, 30,
31, 32, 33. Asap ini akan memiliki bayangan 3 cabang, memuntahkan kastil asap kuning besar. Ini sendiri akan menjadi siksaan, bukan sumber naungan. Peringatan ini telah menemukan pemenuhan dalam ledakan awal dan kejatuhan radioaktif senjata nuklir. Kedatangan Mesias. Pada saat ini Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi dinubuatkan akan datang. Deskripsi fisiknya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia menggambarkan Mesias akhir zaman. Saat tidur di dekat Ka'bah tadi malam, saya melihat dalam mimpi saya seorang pria berkulit coklat yang paling baik dilihat di antara warna coklat dan rambutnya panjang hingga jatuh di antara bahunya. Rambutnya tipis dan air menetes dari kepalanya dan dia meletakkan tangannya di atas bahu 2 orang laki-laki saat mengelilingi Ka'bah. Saya bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, ini adalah Yesus, putra Maryam. Nabi Muhammad SAW, Sahih Bukhari, Kitab Para Nabi halaman 3439. Ini berbeda dengan deskripsinya tentang Mesias Yahudi. Saya melihat Musa, Yesus dan Abraham dalam keadaan penglihatan. Yesus berkulit merah, berambut keriting, dan berdada lebar, Sahih Bukhari, Kitab Para Nabi halaman 3438. Ini memberitahu kita bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah rohani dan bukan literal. Nabi Muhammad SAW menggambarkan Mesias masa depan sebagai, dari antara orang-orang dari Kekaisaran Persia. Sahih Bukhari, Kitab Tafsir, halaman 4897, dia juga mengatakan bahwa dia akan datang dari timur Damaskus. Sunan Abu Dawud, halaman 4321. Jadi siapakah Mesias itu? Apakah dia sudah datang? Memang dia punya. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi wasallam, pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah, memenuhi semua deskripsi ini dengan sempurna. Kulitnya coklat muda dan rambutnya panjang. Ia berasal dari Kadian di India, tepatnya di sebelah timur Damaskus. Warisannya berasal dari saham Mughal Indochina, bagian dari Kekaisaran Persia pada masa Nabi Muhammad SAW. Saat ini, komunitasnya berjumlah puluhan juta, bersatu di bawah tangan penerusnya. Tanda-tandanya sangat banyak, dan banyak tanda-tanda yang digenapi di atas bersaksi tentang kebenarannya. Ada yang lain secara khusus tentang kedatangannya, yang berkaitan dengan arti, keturunan, napas Mesias, gerbang Lud, dan banyak lagi. Untuk saat ini, kita akan membahas 4 tanda utama kebenarannya yang disampaikan Hazrat Ahmad dalam bukunya Need for the Imam. 1. Penguasaannya atas bahasa Arab, tanpa pelatihan formal dalam bahasa Arab tingkat lanjut, Hazrat Ahmad menulis banyak buku dalam bahasa Arab, dengan kualitas sedemikian rupa sehingga menjadi tanda besar bagi dunia Arab. Ratusan ribu orang Arab telah bergabung dengan barisannya belakangan ini. 2. Komentarnya tentang Al-Quran, bahkan lawan-lawannya mengakui bahwa pemahamannya tentang makna batin Al-Quran tidak ada bandingannya. Wawasan seperti itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan sendiri. 3. Penerimaan yang melimpah atas doa-doanya, seluruh hidupnya berisi banyak bukti publik dari penerimaan doa-doa. Terlibat dalam banyak duel doa dengan lawan-lawannya, seluruh dunia datang untuk melihat bahwa Tuhan menyertainya. 4. Pengetahuannya tentang yang gaib, nubuatan Hazrat Ahmad alaihi wasallam, sangat terkenal. Dari meramal kualitas putranya yang revolusioner, keadaan luar biasa kematian pemimpin Hindu Lekram, kedatangan wabah di India Utara, atau Perang Dunia I, pengetahuannya tentang masa depan pasti berasal dari Tuhan sendiri. Membaca dengan teliti literaturnya dan menjelajahi hidupnya akan mendukung klaim-klaim ini. Titik awal yang baik adalah bukunya yang luar biasa, Filsafat Ajaran Islam. Gerhana Matahari dan Bulan. Sepanjang sejarah Islam, telah diketahui secara luas bahwa gerhana ganda matahari dan bulan pada tanggal tertentu di bulan Ramadan adalah tanda unik dari Imam Mahdi dan Hadrat Masih Maud. Tanpa terwujudnya tanda ini pada masa Ahmad alaihi wasallam, tanda-tanda kebenarannya tetap tidak lengkap. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, Al-Qiyamah ayat 6, 7, 8, 9. Bagi Mahdi kami ada 2 tanda yang belum pernah muncul sebelumnya sejak penciptaan langit dan bumi, yaitu gerhana bulan pada malam pertama Ramadan dan gerhana matahari di tengahnya bulan yang sama, dan tanda-tanda ini belum muncul sejak Allah menciptakan langit dan bumi.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Darqutni. Pada tahun 1894, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerbitkan sebuah risalah, Nur ul Haq, dengan doa memohon kepada Tuhan. Tolong kirimkan bantuanmu untukku dari surga dan bantu hambamu di saat kesulitan ini. Belakangan tahun itu, doanya dijawab dengan nyata. Pada bulan Ramadan tahun 1894, gerhana bulan terjadi pada tanggal 13 Ramadan tanggal 21 Maret tahun 1894 dan gerhana matahari pada hari Jumat, 28 Ramadan tanggal 6 April tahun 1894. Ini terlihat di seluruh belahan bumi timur. Gerhana tidak hanya terjadi tepat pada hari-hari yang telah dinubuatkan, tetapi mereka terulang kembali pada tahun 1895 di belahan bumi barat. Ini adalah bukti konklusif dari klaim Hazrat Ahmad sebagai Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi. Serangga bumi. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. An-Naml ayat 82. Kiamat tidak akan terjadi sampai kamu melihat serangga bumi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Tirmidzi halaman 2183. Salah satu tanda utama hari akhir adalah munculnya serangga dari bumi yang akan sangat merugikan orang-orang yang tidak percaya kepada Mesias. Sesuai dengan petunjuk ilahi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad diberitahu bahwa serangga ini diwujudkan dalam kutu yang membawa wabah Yersinia pestis. Itu akan menjadi tanda Ahmad sebagai kebenaran dan hukuman bagi masyarakat yang tidak percaya padanya. Pada pergantian abad ke-20, sesuai dengan peringatan Ahmad, pandemi wabah ketiga pecah di India, merenggut lebih dari 10 juta jiwa. Ketakutan dan kepanikan melanda British India. Ahmad tidak hanya meramalkan kedatangannya, tetapi ia mengklaim bahwa dirinya sendiri, keluarganya, dan pengikut sejatinya akan diselamatkan dari pandemi ini. Setiap tahun, klaim itu terbukti benar, dan ratusan ribu orang bergabung dengannya. Matahari akan terbit dari barat. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari, volume 6, buku 60, halaman 16. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi menubuatkan bahwa revolusi spiritual zaman akhir tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Penggenapan literal dari tanda ini bertentangan dengan hukum-hukum fisik yang telah Tuhan ciptakan. Seperti tanda-tanda lainnya, itu adalah metafora. Bahkan, Nabi Islam sendiri digambarkan sebagai matahari yang bersinar dalam Al-Quran. Jadi arti sebenarnya dari nubuatan ini adalah bahwa matahari Islam akan terbit di barat pada akhir zaman. Hal ini terjadi melalui Jemaat Muslim Ahmadiyah, yang telah memimpin kegiatan dakwah perintis di Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Misionaris pertama ke Amerika Serikat adalah seorang Muslim Ahmadi, dan masjid pertama di London dibangun oleh komunitas tersebut. Masjid pertama yang dibangun dalam 600 tahun di Spanyol, juga dibangun oleh Jamaah Muslim Ahmadiyah. Saat ini, Ketua Tertinggi Jamaah Muslim Ahmadiyah, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, bertempat tinggal di Surrey, Inggris. Demikianlah untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, orang-orang barat di dunia menerima berkah Islam.